Jadi pernah ada era penyambung lidah rakyat, maka nanti akan muncul penyambung lidah alam, yaitu seorang pemimpin yang mampu mendengarkan, merasakan gerak dan rasa alam. Alam di sini bisa panjenengan artikan sebagai para leluhur, para pepunden, para dewa, atau apapun. Juga gerak dari tumbuhan, binatang, dan juga alam halus. Dari kelima elemen tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Pemimpin nanti akan mampu merasakan itu dan mensinergikan dalam kepemimpinannya bersama rakyat, untuk rakyat. Semoga kita semua nanti mampu merasakan dan mengalami era penyambung lidah alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kali ini aku sedang ada di rumah tokoh Pangonan. Nah, ini beliau ini. Ki Gede Pangonan, Mbah Parno. Nah, sekaligus beliau yang memproduksi kopi kita nih, sponsor kita ini. Aku sedang berada di rumah beliau. Ya, aku memang selalu hampir setiap punya kesempatan akan selalu mengunjungi masyarakat, berbaur langsung dengan masyarakat, karena itu bagian dari apa yang dicanangkan oleh Bunga Dharma gitu loh. Oke, kali ini kita akan mengambil tema-tema yang ya tetap berkaitan dengan video-video yang lain. Seperti yang panjenengan pernah ketahui dan pernah dengar, panjenengan pasti pernah mendengar istilah yang namanya penyambung lidah rakyat. Dan itu dipopulerkan oleh pemimpin besar bangsa Indonesia, sekaligus seorang proklamator, biasa dikenal dengan Bung Karno. Nah, makna dari penyambung lidah rakyat itu adalah betapa saat itu, masa itu, seorang pemimpin itu harus betul-betul mampu mendengarkan rasa gerak dari rakyatnya. Dan mampu memimpin. Tidak dalam konteks seperti sekarang, pemimpin itu malah diatur oleh rakyatnya. Dengan pahami dengan tepat apa yang ku sampaikan ini, gitu. Artinya penyambung lidah rakyat adalah beliau betul-betul mendengar, merasakan gerak, rasa, dan kehendak rakyat, lalu dirumuskan menjadi sebuah kebijaksanaan kepemimpinan, gitu. Artinya era itu adalah era yang betul-betul memperjuangkan rakyat. Ini menurutku loh, pemahamanku. Nah, era yang akan datang ini, kepemimpinannya di dalam tatanan baru ini nanti bisa disebut sebagai penyambung lidah alam. Artinya, pemimpin baru nanti adalah pemimpin yang mampu merasakan gerak dan rasa alam, dan mampu mensinkronkan, mengharmonikan itu dengan rakyatnya. Artinya, rakyatnya nanti mampu terayomi, terlindungi, dan bersinergi secara harmoni dengan alam. Itu pemimpin yang akan datang.
pemimpin era baru, zaman baru. Jadi pernah ada era penyambung lidah rakyat, maka nanti akan muncul penyambung lidah alam. Yaitu seorang pemimpin yang mampu mendengarkan, merasakan gerak dan rasa alam. Alam di sini bisa panjenengan artikan sebagai para leluhur, para pepunden, para dewa, atau apapun. Juga gerak dari tumbuhan, binatang, dan juga alam halus. Dari kelima elemen, tanah, air, api, udara, dan eter atau ruang. Pemimpin nanti akan mampu merasakan itu dan mensinergikan dalam kepemimpinannya bersama rakyat, untuk rakyat. Jadi akan ada era seperti itu. Ini tolong dipahami dengan tepat ya. Karena seperti yang panjenengan telah pahami, mungkin di generasi sepuh mungkin memang merasakan betul artinya penyambung lidah rakyat gitu loh. Nah, di era kita, semoga kita semua nanti mampu merasakan dan mengalami era penyambung lidah alam. Alam yang selama ini tereksploitasi, alam yang selama ini hanya dijadikan semacam sapi perah demi suatu sebutan yang disebut maju, demi suatu sebutan yang disebut ekonomi. Alam itu tereksploitasi. Di masa yang akan datang tidak. Bagaimana bersinergi antara alam, pemimpin, dan rakyat itu akan terwujud nyata di dalam era baru, pemimpin baru. Itu kenapa aku menyebutnya penyambung lidah alam. Dan seperti yang jenengan pahami pula bahwa alam itu selalu jujur, apa adanya. Ketika jenengan menanam padi, dia akan menghasilkan padi. Ketika panjenengan menghadirkan jagung, dia akan membalasnya dengan jagung. Artinya adalah era pemimpin penyambung lidah alam itu adalah suatu dasar ketatanegaraan, kemasyarakatan yang membutuhkan kejujuran. Jujur. Jika kita ingin mampu memasuki dan melakoni zaman baru dengan pemimpin baru, maka syarat mutlak yang salah satunya adalah jujur. Dan itu sesuai dengan laku alam. Baik pemimpin kita maupun masyarakatnya harus berlaku jujur. Itulah laku alam. Itu namanya mendengar dan menjadi penyambung lidah alam. Lihat alam. Alam tidak pernah membohongi kita. Mereka menampilkan apa adanya yang kita berikan kepada mereka. Itu kenapa aku juga menyatakan bahwa selama ini bencana itu tidak ada. Yang ada adalah alam menampilkan kembali tingkat kesadaran kita dan perbuatan kita. Lalu lahirlah yang disebut bencana. Alam tidak pernah memberikan bencana. Kitalah yang menanam bencana itu dan alam mengembalikannya kepada kita. Jujur, tulus, ikhlas. Itu adalah gerak rasa alam. Era yang akan datang, era pemimpin baru, zaman baru, harus punya 3 syarat ini. Jujur, tulus, dan ikhlas. Mungkin di era sekarang, itu menjadi sesuatu barang yang langka. Tidak lama lagi, itu akan terjadi. Karena itu dalam videoku sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa syarat memasuki zaman baru adalah jujur, tulus, dan ikhlas.
era penyambung lidah alam. Pasti terjadi. Dan itu syarat mutlak. Itu adalah era baru, zaman baru dengan pemimpin baru. Pemimpin yang mampu mengendalikan alam, pemimpin yang mampu mengharmoniskan alam, dan mengharmonikan itu pula dengan rakyatnya. Dan rakyat nanti akan hidup selaras dengan alam. Karena diberi teladan oleh pemimpinnya. Sekali lagi, ini harus dibedakan dengan era mengeksploitasi alam. Kenapa terjadi eksploitasi alam lalu alam jadi rusak? Karena kesadaran kita menurun. Mari kita bangkitkan kembali kesadaran yang selaras dengan alam, sehingga kita mampu menjadi penyambung lidah alam. Pemimpin yang akan datang pasti seperti itu. Tolong ini dipahami dengan tepat, dirasakan dengan tepat. Era penyambung lidah rakyat pernah begitu menguasai, mewarnai berbangsa dan bernegara kita, bermasyarakat kita. Nah, ini nanti bahkan sebenarnya sekarang pun sedang berjalan, cuman belum mencapai puncaknya, yaitu era penyambung lidah alam. Jujur, tulus, ikhlas. Karena alam semuanya begitu. Bumi contohnya. Ketika kita memberikan apapun, dia menerimanya. Apapun yang kita lakukan pada dia, dia menerimanya dengan tulus dan ikhlas. Dan dia mengembalikannya pun jujur, apa adanya. Ini pun ada kaitannya dengan apa yang kusampaikan dalam videoku sebelumnya, yaitu tentang hasta brata. Menyambung lidah alam, pasti seseorang yang mampu mengamalkan, menguasai hasta brata. Mari kita merenung bersama. Mari kita mewujudkan itu, memasuki itu. Era pemimpin penyambung lidah alam. Dan bersama masyarakatnya akan hidup harmoni dengan alam. Panjenengan bisa melihat video-videoku sebelumnya tentang jujur, tulus, dan ikhlas, tentang wong budu kanggu, dan banyak lagi judul yang lain. Bagaimana aku mencoba mengedukasi, menginspirasi panjenengan semua bagaimana melakukan hidup yang selaras dengan alam. Di video kali ini aku ingin mempopulerkan, menampilkan suatu citra dan rasa pemimpin penyambung lidah alam. Jujur, tulus, dan ikhlas. Dulu pernah ada pemimpin penyambung lidah rakyat. Sekarang eranya pemimpin penyambung lidah alam. Aku berharap panjenengan semua mampu merasakan apa yang kusampaikan ini, menghayatinya penuh dengan rasa sampai tingkat kesadaran dan sel tubuh kita, sehingga itu akan terpatri dan mewujud di dalam setiap perilaku kita. Era baru harus seperti itu. Era hasta brata. Inspirasi ini bisa panjenengan kembangkan. Monggo kerso. Karena dalam setiap gerak laku kehidupan kita, bermasyarakat kita, akan selalu tumbuh. Sebagaimana ketika musim panen, maka di mana-mana juga panen. Begitu pula suatu era akan melingkupi seluruh sendi kehidupan kita. Dan disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, kondisionalnya masing-masing.
Adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai porsinya masing-masing, sesuai perannya masing-masing. Sebagaimana alam juga, tidaklah mungkin air menjadi api, tidaklah juga api menjadi air. Semuanya berperan saling bersinergi. Penyambung lidah alam. Pahami ini secara luas, mendalam, dan praktekkan. Kita semua akan bertemu di era baru, zaman baru, pemimpin baru. Pemimpin penyambung lidah alam. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.